Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang bertajuk budaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Budaya yang saya maksud, yang akan saya sampaikan, yaitu tentang budaya FOMO. Para rekan-rekan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalian pasti tahu apa itu FOMO, apa itu dampaknya dari FOMO, dan bagaimana nanti kelanjutannya semisal FOMO itu diteruskan. Mari kita kupas tuntas pada kesempatan pidato saya ini. Kita perlu mengetahui apa itu FOMO. FOMO itu adalah budaya, yang mana budaya ini dilakukan oleh orang satu lalu ditiru oleh orang lain. Nah, dengan kata lain, FOMO ini merupakan kita mengikuti ikut-ikutan orang lain. Apa yang diikuti? Bermacam-macam. Bisa pakaiannya, bisa model hidupnya, bisa juga cara bicaranya. Nah, FOMO itu boleh, tapi kalau kefomoan itu nggak boleh. Kenapa seperti itu? Karena hal tersebut merupakan dolim. Tuhan Yang Maha Esa tidak suka orang dolim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. FOMO itu bukan hanya merusak diri sendiri, teman-teman, tetapi FOMO itu juga dapat merusak akal dan jiwa kita. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menghalalkan yang namanya FOMO. Kenapa demikian? Karena pada zaman Nabi saja, sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada FOMO. Nah, FOMO itu bukan haram, tapi tidak boleh. Boleh asalkan punya manfaat pada kita. Seperti FOMO melihat orang suka mengaji, suka membaca buku, suka bersedekah. Nah, itu boleh kita FOMO, kita ikut-ikutan mereka. Kita ikut-ikutan membaca buku, ikut-ikutan bersedekah, ikut menolong sesama, itu boleh. Tapi kalau FOMO mengikuti standar orang, seperti orang ini membeli barang seharga 25 juta, apa itu? Apa saja. Sedangkan kita melihatnya, wih, orang ini kok beli barang ini harganya 25 juta, maka saya juga harus punya dong. Karena kalau saya nggak punya, saya nanti diledek. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, diledek. Kita itu FOMO karena kita takut diejek orang, atau katanya ketinggalan zaman, atau katanya kurang nyentrik lah. Nah, jadi FOMO ini bercabang-cabang, teman-teman, permasalahannya. Tapi akar pertama itu karena kita takut, kita diledek. Katanya begini, katanya begitu. Nah, itu permasalahannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu, bagaimana sih caranya mengatasi FOMO tersebut agar kita tidak ikut-ikutan orang lain, agar kita tidak menzolimi diri sendiri, dan juga agar kita tidak diledek orang karena kita tidak ikut FOMO? Memang tidak apa-apa, karena kita punya teguh pendirian lah, karena kita punya harga diri.
Emang harga diri harus dengan FOMO? Ya tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi solusinya, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Allah itu Maha Pemurah, teman-teman. Walaupun memang rezeki itu tidak datang secara instan, tetapi bertahap. Memang itulah tujuan kita hidup di bumi. Tidak boleh kita menzolimi dengan cara FOMO. Ada saatnya, tapi bukan waktunya. Begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk solusi yang pertama tadi apa? Sabar. Sabar. Lalu solusi yang selanjutnya lagi apa? Bertawakal. Jadi sabar dan tawakal ini merupakan solusi agar kita tidak ikut-ikutan FOMO, tidak ikut-ikutan tren orang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sabar dan tawakal itu memang mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Lalu bagaimana caranya melaksanakan sabar dan tawakal? Ikhtiar. Orang yang berikhtiar itu pasti akan bahagia dan selamat. Pepatah mengatakan, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, usaha tadi yang namanya adalah ikhtiar. Maka dari itu, kesimpulannya sebagai pidato saya saat ini yaitu cara mengatasi FOMO itu hanya ada 3. Yang pertama tadi sabar, yang kedua tawakal, yang ketiga ikhtiar. Sabar, tawakal, dan ikhtiar, Tuhan akan memberkati kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua umat manusia di alam semesta ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perilaku yang saya lakukan di atas lantai ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.